Do that one dance, baby. That one dance. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 5. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar, diberikan kejernihan dalam berpikir, dan dimudahkan dalam memahami materi yang akan dipelajari. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk selanjutnya, jangan lupa untuk mengisi link daftar hadir yang linknya akan Bu Guru kirimkan di WA Group. Berhubung sekarang masih dalam masa pandemi, Bu Guru ingatkan untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Jaga kebersihan lingkungan dan kebersihan badan, rajin cuci tangan dengan sabun dan dengan air yang mengalir, memakai masker saat bepergian, dan tetap menjaga jarak. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bagaimana anak-anak? Sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah, silahkan kalian siapkan alat tulis kalian, baik buku, ballpoint, pensil, dan lain-lain, agar pada saat kalian belajar nanti semuanya sudah siap
siap dan kalian dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar tentang hubungan antar makhluk hidup dalam simbiosis. Hari ini, Senin 23 November 2020, akan belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran 1 dengan muatan pelajaran IPA dan Bahasa Indonesia. Materi ajar yang akan kalian pelajari hari ini yaitu rantai makanan pada muatan pelajaran IPA dan ide pokok dalam paragraf pada muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, Bu Guru harapkan kalian dapat menentukan urutan tingkat tropik dalam rantai makanan dan menentukan ide pokok atau pokok pikiran dalam setiap paragraf dalam teks bacaan rantai makanan. Sekarang coba kalian perhatikan dua gambar di bawah ini. Nah, yang pertama ada gambar apa ini ya? Gambar apa yang ini? Sawah, ya betul sekali, gambar sawah. Yang kedua ada gambar apa ini ya? Hutan, betul Mbak Sherly, gambar hutan. Nah, biasanya di sawah itu ada hewan apa saja ya? Belalang. Ada belalang. Terus ada apa lagi kalau di sawah? Burung. Ada burung, betul. Terus ada apa lagi? Ular. Ada ular. Ya. Ular sawah. Ada ular sawah, betul. Nah, Burung. Burung ya tadi sudah disebutkan, betul ada burung. Nah, sekarang kalau di hutan biasanya ada hewan apa saja coba? Kalau di hutan Harimau. harimau, betul. Harimau. Ular. Ada ular. Apalagi Singa. singa. Ya, betul ada singa. Dari dua gambar ini ternyata ada banyak sekali hewan yang bisa kita temui. Nah, dari banyaknya hewan tadi, kita harusnya bersyukur karena kekayaan alam Indonesia itu ternyata sangat banyak sekali. Nah, dari kekayaan alam tadi, khususnya hewan, flora atau fauna, itu kita temui komunitas makhluk hidup dalam suatu ekosistem, baik itu ekosistem sawah maupun ekosistem hutan. Sekarang coba kalian perhatikan video yang akan Bu Guru putar berikut ini. Food are super important. Makanan adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap hari kalian makan kan? Sama seperti Ustazah. Untuk apa makanan yang kalian makan itu? Apakah kalian makan hanya karena sesuatu itu terlihat menarik, kelihatan seperti enak maka kamu makan? Tidak kan? Kamu makan karena tubuh kita memang membutuhkan energi untuk bergerak, untuk beraktivitas, untuk melakukan berbagai macam kegiatan. Nah, yang melakukan kegiatan makan itu bukan hanya manusia, hewan juga. Perhatikan nih beruang ini, kelihatan dia sangat menikmati makanannya. Iya, apa yang dia makan? Dia makan buah beri. Lihat, bahkan tumbuhan pun juga butuh makan. Ya, semua makhluk hidup butuh makan. Semuanya, tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Pertanyaannya adalah, bagaimana mereka mendapatkan makanannya? Nah, dengan cara bagaimana? Ayo. Bagaimana anak-anak? Menarik sekali kan video tadi? Dalam video tadi membahas tentang makanan. Untuk apa ya makanan yang kalian makan ini? Semua makhluk hidup butuh makan.
dengan cara bagaimana mereka mendapatkan makanannya? Menurut pendapatmu, apakah rantai makanan itu? Bagaimana peranan makhluk hidup dalam ekosistem itu? Apa perbedaan rantai makanan dan jaring-jaring makanan? Untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, silahkan kalian perhatikan 3 video yang akan Bu Guru putar berikut ini. Coba kalian perhatikan video pertama yang Bu Guru putar berikut ini. Ya, ini video yang kedua. Silakan kalian perhatikan dan kalian pahami baik-baik isi dari video ini. Ini ada video yang ketiga. Silakan kalian simak lagi. Bagaimana anak-anak? Sudah paham tentang isi video tadi? Paham. Paham, oke. Paham, Bu. Paham, ya. Kalau paham, sekarang kalian tuliskan informasi yang sudah kalian dapatkan dari video tadi. Kemudian selanjutnya kalian presentasikan hasilnya. Dan nanti ketika presentasi, salah satu dari teman kalian akan menanggapi presentasi yang kalian tampilkan. Ya, ini adalah gambar dari video pertama tadi. Silahkan yang mau mempresentasikan video yang pertama, Bu Guru persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video berikut ini saya akan menjelaskan tentang rantai makanan. Ya, oke. Terutama dari rumput. Makan belalang, belalang dimakan katak dimakan ular, ular dimakan elang, elang mati dimakan menjadi jamur atau bakteri. Elang mati diuraikan. Ya, diuraikan oleh jamur atau bakteri. Terus rumput produsen. Oke, betul. Belalang kok konsumen 1, kotak konsumen 2, ular konsumen 3, elang konsumen 4, jamur dekomposer atau pengurai. Dari saya, silahkan
Kalau ada yang menanggapi. Nasi dari Mbak Alia itu benar Bu Guru. Ya, oke. Bu Guru ucapkan terima kasih atas presentasi yang sudah ditampilkan dari Mbak Alia tadi dan tanggapan dari Mbak Sherly. Ya, terima kasih. Sudah sangat baik ini ya. Nah, sekarang untuk yang video kedua, silahkan yang mau mempresentasikan hasilnya, Bu Guru persilahkan. Simulator dimakan ikan kecil, Oke, terus? dimakan ikan sedang, Ya. dimakan ikan besar, ikan besar mati, dimakan dekomposer, Ikan-ikan besar mati diuraikan oleh dekomposer. Urutan tingkat tropiknya bagaimana? Fitoplankton sebagai produsen. Ya, ada yang mau membantu Mbak Intan menjelaskan tentang urutan tingkat tropik dalam rantai makanan ekosistem laut? Ya Bu. Ya, oke. Mbak Sherly, ayo dibantu Mbak Intan. Coba bagaimana urutan tingkat tropik dalam rantai makanan ekosistem laut. Fitoplankton sebagai produsen, Oke. zooplankton sebagai konsumen 1, ikan-ikan kecil sebagai konsumen 2, ikan-ikan sedang sebagai konsumen 3, ikan besar sebagai konsumen 4, dekomposer jamur atau bakteri. Terima kasih Mbak Sherly, Mbak Intan. Ya kan yang akan mempresentasikan video yang ketiga tadi. Siapa? Yuk. Ya, Mbak Erin sudah menyalakan mikrofonnya. Coba, ayo Mbak Erin. Pohon dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh kata, kata dimakan oleh burung elang. Ya, oke, betul. Coba siapa lagi yang bisa menjelaskan urutan rantai makanan pada video jaring-jaring makanan ini? Yuk. Mbak Sherly sudah menyalakan mikrofonnya. Yuk, Mbak Sherly coba. Padi dimakan tikus, tikus dimakan ular. Padi dimakan tikus, tikus dimakan ular. Oke, berarti urutan tingkat tropiknya bagaimana Mbak Sherly? Padi sebagai Produsen, tikus sebagai konsumen 1, ya, ularnya sebagai konsumen 2. Oke, betul. Siapa lagi selain Mbak Sherly? Aku Bu. Ya, Mbak Alia sudah menyalakan mikrofonnya. Coba Mbak Alia, bagaimana urutan rantai makanan dalam jaring-jaring makanan ini? Ayo. Padi dimakan ulat, ulat dimakan ayam, ayam dimakan burung elang. Oke, padi dimakan ulat, ulat dimakan ayam, ayam dimakan burung elang. Ya, betul. Sekarang urutan tingkat tropiknya bagaimana Mbak Alia? Menjadi produsen, ulat konsumen 1, ayam konsumen 2, burung elang konsumen 3. Ya, betul. Ya, Bu Guru ucapkan terima kasih atas presentasi kalian tadi.
hasil dari presentasi kalian tadi sudah bagus-bagus dan penjelasannya juga sudah lengkap ya. Nah, berarti kalian sudah paham tentang apa itu rantai makanan dan bagaimana urutan tingkat tropik dalam rantai makanan itu. Coba siapa yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan rantai makanan? Rantai makanan adalah makan dan dimakan antar sesama makhluk dengan urutan-urutan tertentu. iya, peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup dalam urutan-urutan tertentu. Betul sekali Mbak Alia. Nah, sekarang urutan tingkat tropiknya itu apa saja ya tadi? Produsen, terus konsumen 1, konsumen 1, terus konsumen 2, konsumen 2. Setelah konsumen, ya setelah konsumen terakhir, ya betul, dekomposer atau pengurai. Coba kalian perhatikan gambar hewan berikut ini. Ya, ini adalah gambar belalang. Coba, biasanya belalang dapat kita jumpai di mana ya? Di sawah. Di sawah, betul. Terus selain di sawah, di mana Mbak Lia? di hutan. Di hutan, ya. Di lapangan juga ada ya. Nah, belalang ini biasanya bisa kita jumpai di lapangan atau sawah atau tempat-tempat yang banyak rumputnya. Ya, yang banyak rumputnya. Nah, ternyata di daerah Gunung Kidul, belalang ini dijadikan sebagai makanan. Nah, oleh mereka itu belalang ini dikonsumsi. Loh, kok bisa ya? Ya, ternyata itu memang ada beberapa jenis belalang yang bisa dikonsumsi. Tapi tidak semuanya ya. Ada belalang yang mengandung racun. Belalang ini ternyata memiliki nutrisi yang baik bagi tubuh manusia. Coba kalian perhatikan bacaan dari belalang ini ya. Ada yang mau membantu Bu Guru membacakan bacaan ini? Aku, Bu. Oke, Mbak Sherly sudah menyalakan mic-nya. Silakan Mbak Sherly. Meskipun sering dianggap sebagai hewan pengganggu, belalang ternyata memiliki kandungan nutrisi yang baik bagi tubuh manusia. Menurut beberapa penelitian, dalam tubuh belalang dapat berbagai jenis kandungan nutrisi seperti protein, vitamin, asam lemak, esensial, dan mineral. Seekor belalang mengandung ukuran lebih 20/40% protein serta 25/30% sampai 30% vitamin A dalam tubuh. Selain itu, pada kulit belalang juga terdapat zat kotisan seperti pada udang. Semua nutrisi tersebut sangat bermanfaat bagi pertumbuhan yang perkembangan tubuh manusia. Terima kasih Mbak Sherly. Ya, membacanya sudah bagus, hanya saja perlu dilatih berulang-ulang ya Mbak Sherly ya. Terus ketika ada tanda koma, tanda titik itu dijeda atau berhenti, jangan langsung diterabas ya. Ya, tapi sudah bagus bacanya. Terima kasih Mbak Sherly. Dari bacaan yang sudah Mbak Sherly baca tadi, apa pokok pikiran dari bacaan tersebut? Apa, Bu? Ya, coba Mbak Alia, apa pokok pikirannya?
Meskipun sering dianggap sebagai hewan pengganggu, belalang ternyata memiliki kandungan nutrisi yang baik bagi tubuh manusia. Ya, betul sekali. Nah, pokok pikiran ini disebut juga ide utama atau gagasan utama atau gagasan pokok atau pikiran pokok. Nah, biasanya setiap paragraf itu hanya mempunyai satu pokok pikiran. Pokok pikiran itu bisa terletak di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir paragraf. Bagaimana sih cara menentukan pokok pikiran itu? Cara menentukan pokok pikiran itu yang pertama, kalian harus membaca seluruh kalimat yang ada dalam bacaan. Yang kedua, tandai kalimat awal atau kalimat akhirnya. Nah, setelah itu baru kalian tandai pokok pikirannya ada di kalimat awal, kalimat akhir, atau di kalimat awal atau akhirnya. Bagaimana anak-anak? Sudah paham mengenai materi tentang pokok pikiran? Paham, Bu, sudah paham. Paham, oke, sudah paham ya. Nah, karena kalian sudah paham tentang materi pokok pikiran, sekarang supaya lebih paham lagi, Bu Guru sudah menyiapkan LKPD untuk kalian kerjakan. LKPD yang pertama yaitu tentang menjelaskan urutan tingkat tropik dalam rantai makanan. Nah, terus untuk LKPD yang kedua itu tentang membuat peta konsep dari pokok pikiran yang ada pada setiap paragraf. Hasil gambar atau hasil pekerjaan kalian bisa nanti kalian foto dan kalian kirimkan di WA group. Demikian tadi pembelajaran kita untuk hari ini. Alhamdulillah kita sudah belajar banyak dari tema 5, subtema 2, pembelajaran 1. Nah, tadi kita sudah belajar tentang apa saja ya? Yang pertama, belajar apa tadi? Belajar tentang Rantai makanan. Iya, betul. Belajar tentang rantai makanan dan Urutan iya, urutan tropik dalam rantai makanan. Nah, yang kedua, kita juga sudah belajar tentang dalam menentukan pokok pikiran. Iya, betul, cara menentukan pokok pikiran. Sekarang waktunya mengerjakan soal evaluasi. Bu Guru sudah menyiapkan 2 lembar soal evaluasi. Yang pertama menggunakan Google Formulir dan yang kedua menggunakan Kahoot. Nah, silakan anak-anak kerjakan. Linknya Bu Guru share di WA Group. Silakan diklik, terus jangan lupa diisikan nama, nomor absen, dan dikerjakan dengan baik. Bu Guru kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan ya. Baiklah anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Jika ada materi yang belum jelas, bisa kalian tanyakan melalui WA Group atau kalian juga bisa menyaksikan video pembelajaran hari ini yang sudah Bu Guru upload di YouTube. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai persiapan untuk pembelajaran selanjutnya, silakan anak-anak pelajari materi tema 5, subtema 2, pembelajaran kedua. Tetap semangat, tetap sehat, dan selalu patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.